Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhara Aulia Safira Putri, kelas 12 IPS 1, absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang tenaga kerja. Yang pertama yaitu pengertian tenaga kerja. Pengertian tenaga kerja berdasarkan UU nomor 13 tahun 2003. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, pekerja, pegawai, atau sebagainya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan, tenaga kerja sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau kita tidak bekerja, maka kita juga tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari maupun kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu kelompok tenaga kerja. 1. Kelompok angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan kelompok penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Yang kedua, bukan kelompok angkatan kerja. Bukan angkatan, artinya yaitu bukan angkatan kerja merupakan penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja atau bisa dikatakan sebagai pengangguran. Yang ketiga, kita menjelaskan tentang klasifikasi tenaga kerja. Pertama, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga terdidik adalah tenaga yang memiliki suatu keahlian dalam bidang tertentu, yaitu yang berarti mereka itu memiliki keahlian tersebut dengan cara sekolah di pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Tenaga kerja terdidik dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Yang kedua yaitu tenaga kerja tidak terdidik. Artinya tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Tentang masalah ketenaga kerjaan. Yang pertama, masalah pertama dalam tenaga kerja yaitu rendahnya kualitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja dalam suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan negara tersebut. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia kita ini tingkat pendidikannya masih rendah. Hal ini menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi rendah. Minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja. Sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap rendahnya kualitas hasil produksi barang dan jasa. Lalu bagaimana kita mengatasinya? Kita dapat mengatasinya dengan cara pelatihan kerja, pemagangan, penggalakan program pendidikan dari pemerintah, dan peningkatan kualitas hidup tenaga kerja. Masalah yang kedua itu jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh perluasan lapangan kerja akan membawa beban tersendiri bagi perekonomian. Angkatan kerja yang tidak tertampung dalam lapangan kerja akan menyebabkan pengangguran. Padahal harapan pemerintah semakin banyaknya jumlah angkatan kerja bisa menjadi pendorong pembangunan ekonomi. Maka bagaimana kita mengatasi masalah seperti ini? Yaitu kita dapat lakukan dengan peningkatan lapangan kerja pada berbagai sektor dan penggalakan program keluarga berencana atau KB. Masalah ketiga yaitu persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa. Dikarenakan bekerja di Pulau Jawa dianggap strategis dalam mencari penghasilan yang layak. Sementara di daerah lain masih kekurangan tenaga kerja, terutama untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Dengan demikian, di Pulau Jawa banyak terjadi pengangguran, sementara di daerah lain masih banyak sumber daya alam yang belum dikelola secara maksimal dan meningkatkan lapangan kerja. Persebaran tenaga kerja dapat dilakukan secara merata dengan cara peningkatan transmigrasi, pemberdayaan tenaga kerja non-lokal, dan pengembangan usaha sektor lokal. Masalah yang selanjutnya itu pengangguran dan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Tenaga kerja diwajibkan dibayar dengan gaji atau upah.
Tetapi gaji atau upah yang didapatkan tidak sebanding dikarenakan kualitas dari tenaga kerja itu sendiri. Seperti pada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil. Untuk mengatasi gaji yang rendah dapat dilakukan dengan menyamakan gaji dengan upah minimum kabupaten atau kota dan regional, atau bisa dikatakan UMK atau UMR, dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Masalah selanjutnya yaitu gaji yang rendah. Kita akan lanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu tentang hak dan kewajiban tenaga kerja. Hak dan kewajiban tenaga kerja yang pertama yaitu memperoleh upah. Jadi, setiap tenaga kerja memiliki hak atau kewajiban untuk memperoleh upah dari hasil kerjanya. Yang kedua yaitu kesempatan dan perlakuan secara merata. Hak ini berhubungan dengan keadilan yang dirasakan oleh seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama sesuai dengan kewajiban yang telah dilaksanakan. Perlakuan yang sama didapatkan tanpa saling diskriminasi antar tenaga kerja dalam suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu perlindungan kesehatan dan keselamatan. Setiap tenaga kerja memiliki hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan selama bekerja, termasuk pada pekerjaan yang memiliki resiko atas keselamatan. Jadi, jika terjadi kecelakaan pada saat bekerja, maka pekerja memiliki hak untuk meminta kesehatan atau keselamatan bagi dirinya. Hak yang terakhir yaitu hak untuk cuti. Dalam Undang-Undang yang mengatur Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tertulis mengenai hak atas istirahat maupun cuti pada pekerja. Pekerja memiliki hak untuk mendapatkan cuti bagi karyawan yang telah bekerja selama 1 tahun. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.